Di mana saat itu Aziz MS telah eksis dengan grup rock bahwa nama Jamrud itu terdengar. Hai Sobat Online, gimana kabar kalian hari ini? Di episode kali ini kita mau bahas pentolan band rock cadas yang pasti sudah kita semua tahu. Yap, sebelum masuk ke pembahasannya, Midi mau ingetin kalian lagi untuk bantu kami membangun channel ini dengan cara klik subscribe bagi yang belum subscribe dan juga like video ini kalau kalian suka dengan pembahasan di channel ini. Midi rasa kita semua pasti sepakat apabila kita tempatkan Jamrud sebagai salah satu band rock Indonesia paling sukses hingga saat ini. Dengan mendengarkan karya-karyanya yang hingga hari ini masih didengarkan dan dimainkan oleh banyak orang. Seolah-olah sudah menasbihkan grup ini sebagai salah satu legenda rock tanah air. Di balik karya-karya mereka yang sudah meraih banyak pengakuan lewat keberhasilan dalam penjualan albumnya. Mungkin ada sebagian orang yang belum tahu kalau gitaris mereka lah yang menjadi otak di balik lagu-lagu tersebut. Ya, Aziz Mengasih Siagian atau biasa dikenal dengan nama Aziz MS. Lahir pada tanggal 26 Juli 1966. Dialah sosok gitaris utama grup band Jamrud yang juga memotori berdirinya grup yang satu ini. Pria keturunan Batak ini menjual musiknya dengan meramu musik thrash metal dengan lirik-lirik yang kocak dan sedikit vulgar. Sejak remaja dan mulai mengenal musik, musisi yang satu ini memang sudah terpengaruh dengan musik-musik keras. Dia juga sempat membentuk sebuah band yang bernama Jamrock, yang merupakan cikal bakal band Jamrud yang kita kenal saat ini. Andilnya dalam band ini memang bisa dianggap paling besar di antara personel Jamrud yang lainnya. Aziz adalah satu personel yang paling setia dengan Jamrud dan sempat mengalami pergantian personel, tetapi ayah tiga anak ini masih setia menghidupkan band rock ini. Sempat ditinggal vokalisnya Krisyanto, justru semakin meningkatkan semangatnya untuk memajukan Jamrud. Hingga akhirnya sang vokalis bergabung kembali ke dalam formasi band ini. Selain aktif bersama Jamrud, suami dari Dian Ferdiani juga turut andil dalam penggarapan album milik Nicky Astria. Nah, ada cerita menarik nih Sob terkait penamaan band Jamrud ini. Dalam program pengarsipan Sinduskop, Aziz MS bercerita bahwa dirinya sebenarnya sedikit keberatan dengan pemilihan nama Jamrud. Untuk mengetahui ceritanya, kita mesti kembali ke era 80-an hingga awal 90-an. Di mana saat itu Aziz MS telah eksis dengan grup rock bernama Jamrock. Band Jamrock lumayan dikenal dan disegani di kalangan penggemar musik rock di sekitaran Bandung kala itu. Sejak remaja dirinya memang sudah terinfeksi oleh musik-musik keras hingga membuatnya sempat terjerumus dalam gaya hidup musisi rock and roll. Hingga akhirnya dirinya membangun band yang bernama Jamrock bersama Ricky Teddy dan Budi Harto ex-drummer Gigi. Namun tak lama kemudian akhirnya band ini dia tinggalkan karena dirinya sadar terlalu keasyikan bermain band sampai-sampai kuliahnya di Akademi Akuntansi Bandung ditelantarkan. Aziz sempat berkelana ke Bali dan jadi pemain musik reggae di sana. Namun setelah 1 tahun, dia kembali pulang ke Cimahi dan menghidupkan kembali Jamrock dengan menarik beberapa personel baru. Pamor Jamrock semakin meningkat saat Krisyanto di posisi vokalnya, Fidah Alamsyah di posisi gitar dan Sandi Handoko di posisi drum bergabung dengan Jamrock. Krisyanto sendiri pernah meraih predikat sebagai vokalis rock terbaik versi Festival Rock se-Bandung. Kemudian di tahun 1995, mereka mulai menulis materi lagu mereka sendiri dan merekam demo album. Meskipun mereka sempat mendapat penolakan dari beberapa produser, akhirnya di pertengahan 90-an Jamrock dilirik oleh Kaisar Rock Indonesia, Lok Zelebur. Untuk melihat sejarah Lok Zelebur, kamu bisa buka di video lain di channel ini yang linknya dicantumkan di pojok kanan atas video ini. Jamrock pun berhasil mendapat kontrak dengan label rock terbesar saat itu, Logis Record milik Lok Zelebur.
di mana Loik pada era itu dikenal lewat festival rock yang digagasnya. Loik sepertinya punya tradisi tak tertulis, yaitu menamai ulang band-band yang bergabung dengan labelnya, tak terkecuali Jamrock. Nama Jamrock diubah menjadi Jamrut dengan alasan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari dan terasa lebih enak didengar. Dan pada tanggal 17 Mei tahun 1996, nama Jamrut pun dicetuskan. Pakai nama yang saya buat sendirilah. Namun ternyata proses ganti nama yang terjadi saat itu tak sepenuhnya berkenan di hati para personel Jamrock, khususnya Aziz MS. Dirinya beranggapan bahwa nama Jamrut itu terdengar seperti nama orkes. Saat itu aku hanya nyayangin itu satu, kenapa pakai nama Jamrut gitu. Pada saat itu aku beranggapan Jamrut itu seperti orkes Jamrut. Namun karena tak mampu untuk menolak, akhirnya dengan terpaksa mereka menerima nama baru tersebut. Tukas Aziz mengenang momen itu. Kita di depan produser pada saat itu kan nggak mungkin, wah gua nggak mau mas, kan nggak mungkin. Aziz seperti tak punya pilihan meski dia keberatan dengan nama baru itu. Tetapi bergabung dengan label besar adalah hal yang ia nantikan. Seperti kita ketahui, label besar musik era itu punya kekuatan yang besar untuk mendistribusikan musik dari band-band yang dinaunginya ke berbagai media promosi. Album pertama mereka bertajuk Nekat tahun 1996 meraih angka penjualan sebanyak 150.000 keping dalam waktu singkat. Kesuksesan mereka dilanjutkan dengan album kedua mereka, Putri pada tahun 1997, yang angka penjualannya mencapai 300.000 keping. Keuntungan besar dari hasil penjualan album-album Jamrut terus berlanjut hingga mereka merilis Terima Kasih pada tahun 1998. Album tersebut sangat populer di kalangan generasi muda Indonesia saat itu, terutama lewat lagu Berakit-Rakit dan Terima Kasih, sehingga terjual hingga menyentuh angka 800.000 keping. Prestasi yang sangat luar biasa untuk penjualan album musik cadas di Indonesia saat itu. Mereka juga mendapat penghargaan sebagai grup rock terbaik AMI Awards tahun 1999. Kesuksesan yang mereka raih kala itu tak lepas dari sebuah kejadian yang tak terduga. Pada bulan Agustus tahun 1999, Fitrah Alamsyah meninggal karena overdosis obat-obatan terlarang. Disusul Sandi Handoko yang meninggal pada bulan Oktober tahun 2000. Berita kematian mereka menggemparkan industri musik Indonesia pada masa tersebut. Posisi Sandi Handoko kemudian digantikan oleh Suherman Husin, sementara Fitrah Alamsyah pada formasi itu tidak digantikan oleh siapapun. Selama posisi drummer dipegang oleh Herman, tidak ada gitaris yang menggantikan Fitrah Alamsyah. Andaikan dulu aku bicara. Puncak kesuksesan komersial Jamrut adalah pada album Ningrat tahun 2000 yang mencatat angka penjualan sebanyak 2 juta keping dengan populernya single Surti Tejo dan Pelangi di Matamu di Indonesia. Album Ningrat mencatat sejarah dengan meraih anugerah 5 penghargaan AMI Awards tahun 2000. Sungguh luar biasa untuk sebuah grup cadas. Hal tersebut membuat produser Loxelebur memberangkatkan Aziz CS ke Australia untuk rekaman di studio 301 Sydney dan merilis album Sydney 090102 pada tahun 2002 dengan mencatat penjualan yang cukup spektakuler, melebihi 1,4 juta keping dengan lagu hits Waktu Ku Mandi dan Selamat Ulang Tahun yang sampai saat ini masih populer dan dinyanyikan setiap orang untuk merayakan hari ulang tahunnya. Album ini meraih anugerah penghargaan sebagai grup rock terbaik AMI Awards tahun 2002. Sydney 090102 artis Jamrut.
dan Genbi tahun 2002. Sekedar catatan, kebanyakan lagu milik mereka merupakan karya-karya ciptaan Aziz MS dan hampir semuanya diterima dengan baik oleh pecinta musik rock tanah air. Kecintaan terhadap jalur musik rock juga membuat Aziz menamai anaknya dengan mengambil dua nama rockstar dunia. Axel diambil dari nama Axl Rose dan V diambil dari nama Steve Vai. Itulah sedikit cerita mengenai sosok gitaris thrash metal yang namanya telah masuk sebagai salah satu legenda musik negeri ini. Sudah cukup banyak legasi yang telah dia tinggalkan di dunia musik tanah air dan rasanya akan sulit diikuti musisi lain, khususnya yang beraliran thrash metal. Di setiap karyanya berhasil mengukuhkan namanya sebagai musisi, sekaligus gitaris multitalenta paling sukses di era akhir 90-an dan awal 2000-an. Sepertinya sob, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video kita yang lain dengan tema yang pastinya lebih menarik lagi. Sampai jumpa, see you next time. Bye. Kurangin beban ini, kurangin sesak ini.